Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. 4 gadis dengan berparas tengkorak mengajukan permintaan kepada Dewa Pedang. Permintaan apakah itu? Yuk langsung saja cari tahu di video berikut ini. Dewa Pedang mendengus dan menjawab, "Manusia-manusia macam aku sampai mati sekalipun tiada sudi berlutut terhadap kalian. Apalagi masuk partai durjana kalian. Kalau mau cari anggota partai, carilah ke liang neraka. Di sana pasti banyak manusia-manusia bertampang macam kalian dan bersedia masuk partai kalian." Keempat gadis muka tengkorak itu tertawa gelak-gelak. "Ketua Partai Telaga Wangi," kata muka tengkorak yang berpakaian hitam. "Kau andalkan apakah berani bicara demikian?" "Mungkin dia punya nyawa rangkap," kata yang berbaju biru. "Betul, satu nyawa manusia, satu lagi nyawa anjing," menipali si baju merah. Dan keempat manusia itu kemudian tertawa lagi gelak-gelak. Dihina demikian, Dewa Pedang masih bisa bertahan luapan amarahnya, namun tidak demikian dengan istrinya. "Perempuan setan, bicaramu terlalu menghina dan terlalu takabur. Jaga kepalamu." Satu sambaran pedang menderu di muka hidung si baju merah, membuat gadis muka tengkorak ini terkejut dan tersusul 5 tindak. Perempuan cantik, kau tentu istri ketua Partai Telaga Wangi," kata si muka tengkorak beraju merah. "Terhadapku, tak usah bersikap garang. Bagusnya ajak lakimu dan anggota-anggota partai untuk masuk ke dalam partai kami, dan kalian semua pasti selamat dari kematian." "Batang lehermu yang harus diselamatkan lebih dahulu, perempuan durjana," teriak Suwita. Pedang peraknya menyambar ganas ke arah si baju merah. Yang diserang menyambuti dengan suara tertawa mengikik. "Perempuan tak tahu diri," maki si baju merah seraya mengelak ke samping dan berseru pada kawannya. "Kala biru, cepat selesaikan perempuan ini." Gadis muka tengkorak yang berpakaian biru melompat ke muka menghadang Suwita. Namun dari belakang istri Dewa Pedang melompat pula seseorang menghadapi Kala Biru. Orang ini bukan lain daripada Indrajaya, putra tertua Dewa Pedang. "Aku lawanmu, gadis muka setan, hati iblis," bentak Indrajaya. Bola mata Kala Biru berputar dan berkilat melihat kegagahan putra pemuda yang berdiri di hadapannya. Diam-diam hatinya tertarik. Kala Merah, yaitu gadis muka tengkorak yang berpakaian merah, mengetahui hal ini dan cepat membentak. "Kala Biru, lekas laksanakan apa yang aku bilang. Pemuda itu harus dalam 1 jurus." Dalam malam melintang di dunia persilatan guna mencapai rencana yang ditugaskan gurunya, yaitu hendak mendirikan partai lembah tengkorak, maka Kala Merah yang memang lebih tinggi setingkat ilmunya dari 3 kawan-kawannya yang lain bertindak sebagai pimpinan. Kala Biru mengeluh dalam hati. Hatinya iba juga melihat pemuda segagah Indrajaya harus menemui kematian di tangannya.
Tapi bila dia ingat bentakan Kala Merah serta ingat pesan orang yang tidak sudi memasuki partainya atau coba membangkang, maka rasa iba itu dengan serta-merta menjadi lenyap. Dengan memikir keras, Kala Biru menyerang Indrajaya. Si pemuda kiblatkan pedangnya menyambuti serangan itu. Tapi Kala Biru bukanlah tandingan Indrajaya. Sebelumnya sudah disaksikan oleh semua mata bagaimana Kala Merah yang ilmunya satu tingkat saja lebih tinggi berhasil merubuhkan si cawat gila serta Brahmana Wingajara dalam satu jurus. Maka dapatlah diramalkan bahwa Indrajaya betul-betul akan menemui ajalnya dalam satu jurus pula. Demikianlah, meski dalam setengah jurus pertama itu Indrajaya dapat mengurung serta menekan lawan dengan permainan pedangnya yang cepat dan sebat, namun ketika Kala Biru mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke atas dan memukulkannya ke depan, ketika kala-kala hijau menghambur ke arah kepala pemuda itu, maka Indrajaya menjadi gugup. Dalam kegugupannya ini, dicobanya merambas 3 ekor kalajengking yang menyerangnya dengan tebasan pedang. Namun terlambat sudah, 2 ekor kala hijau menancap di keningnya. Yang ketiga, di pipi kiri, Indrajaya meraung keras. Aaah! Tubuhnya rebah ke lantai papan. Sebelum meregang nyawanya, pemuda ini masih sanggup melemparkan pedang ke arah Kala Biru, tapi dengan satu lambaian tangan kiri saja, maka pedang itu pun mental. Dan dendam kesumat yang bergejolak serta amarah murka yang membakar hati akibat kematian putranya Jayeng Prana belum lagi putus. Kini putranya yang tertua menemui ajalnya pula dengan cara yang mengenaskan begitu rupa. Maka kalaplah Dewa Pedang. Sret! Ketua Partai Tragawangi itu mencabut pedangnya. Sinar putih pedang bertabur menyilaukan mata. Jangan harap kau bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, Kala Biru, bentak Dewa Pedang. Di belakang Dewa Pedang, Suwita, Braja Sastra, dan pengurus partai Klabang Songo melompat ke muka. Tanpa banyak cerita, mereka segera menerjang 3 gadis muka tengkorak lainnya, yaitu Kala Merah, Kala Putih, dan Kala Hitam. Maka terjadilah pertempuran yang seru di atas panggung. Namun keseruan itu tidak berjalan lama, segera tergantikan dengan kengerian. 3 larik sinar hijau melesat, maka terdengarlah jeritan maut Suwita, Indrajaya, serta Braja Sastra. Ketiga orang ini terkapar di lantai panggung. Masing-masing kepala mereka ditancapi kala hijau beracun. Dewa Pedang yang saat itu dengan ilmu pedang serta jurus-jurus yang lihai mematikan dan tengah mendesak hebat Kala Biru dalam permulaan jurus kedua, melihat kematian istri serta putra bungsung yang paling disayanginya menjadi kalap luar biasa. Kekalapan ini membuat dia lupa diri dan mengamuk membabi buta. Pedangnya berkiblat ganas kian kemari, tapi tanpa perhitungan sama sekali. Ketika taburan sinar hijau dan 3 ekor kelabang hijau beracun menderu ke arahnya, hanya satu saja dari binatang maut itu yang sanggup dielakkannya. 2 ekor lainnya menyambar dan menancap di kepalanya. Ketua Partai Telaga Wangi terhuyung-huyung. Matanya mendelik menahan sakit yang luar biasa. Tiba-tiba dia meraung dan menyerbu ke muka. Hiat! Pedangnya berkelebat. Serangannya yang tiba-tiba sungguh tak diduga oleh Kala Biru. Gadis muka tengkorak ini melompat dengan cepat. Namun tak urung, bajunya kena juga tersambar sehingga robek. Setan alas, rutuk Kala Biru. Pada saat tubuh Dewa Pedang meliuk dalam meregang nyawa, Kala Biru hantamkan tendangannya ke perut Dewa Pedang. Tak ampun lagi, ketua partai yang belum lagi 1 hari didirikan mencelat mental masuk ke dalam telaga. Pengurus Partai Telaga Wangi daerah utara berseru memerintah pada 2 orang anggota partai. Lekas ambil jenazah ketua dan selamatkannya ke hutan.
Bagaimana keseruan ini selanjutnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.